Aku selalu percaya bahwa cinta bisa bertahan melawan apapun. Bahwa jika dua orang saling mencintai dengan tulus, badai sebesar apapun hanya akan membuat mereka semakin erat. Itu yang kupelajari dari 8 tahun hidup bersama Adrian Pratama suamiku. Lelaki yang dulu kuanggap anugerah terbesar dalam hidupku. Kami membangun semuanya dari nol. Dari kontrakan sempit di pinggiran Jakarta sampai rumah besar 2 lantai di daerah elit. Dengan taman kecil di depan dan lampu gantung kristal di ruang tamu yang selalu kupoles sendiri setiap minggu. Semua itu hasil kerja keras kami. Tapi kini aku tahu, tidak semua yang dibangun dengan cinta akan bertahan. Sebab kadang, cinta bisa runtuh bukan karena badai, tapi karena tangan orang yang pernah kau percayai sendiri. Malam itu, hujan turun deras. Aku pulang lebih awal dari perjalanan kerja di Bandung. Seharusnya aku memberi kabar lebih dulu, tapi entah kenapa aku ingin memberi kejutan. Aku ingin melihat wajah Adrian ketika tahu aku rindu. Ketika aku datang membawa makanan kesukaannya, sup krim jamur dan roti panggang yang selalu ia minta saat begadang. Mobil berhenti di depan rumah kami. Lampu ruang tamu masih menyala. Tapi bukan cahaya yang menyambutku melainkan suara tawa. Tawa perempuan. Nyaring, lembut, tapi mengandung sesuatu yang menusuk. Jantungku berdegup aneh. Mungkin hanya teman kantor Adrian, pikirku. Atau mungkin klien. Aku mencoba berpikir positif. Tapi langkahku mulai melambat ketika ku dengar suaranya. Sayang, aku tak sabar menunggu saat ini. Itu suara Adrian. Hangat, tapi tidak untukku malam ini. Aku memutar kenop pintu perlahan. Udara dingin menyergap dari dalam. Aroma parfum perempuan menyambutku, aroma manis melati bercampur vanila, yang tidak pernah kugunakan. Pandanganku langsung jatuh pada pemandangan di depan sofa. Seorang wanita muda, mengenakan gaun sutra merah, duduk bersandar santai, sementara Adrian berdiri di dekatnya dengan kemeja terbuka sebagian. Dunia berhenti sesaat. Aku hanya berdiri di ambang pintu, membeku. Antara ingin berteriak atau sekadar pingsan. Tapi yang keluar dari bibirku hanyalah bisikan. Adrian, ini apa? Mereka berdua menoleh bersamaan. Wanita itu tersenyum. Senyum yang terlalu percaya diri untuk seseorang yang seharusnya merasa bersalah. Adrian, sebaliknya, tampak kaget sesaat. Lalu wajahnya mengeras. Seperti seseorang yang tertangkap basah tapi terlalu sombong untuk merasa malu. Aku bisa jelaskan. Katanya datar. Jelaskan? Aku mengulang kata itu seperti orang bodoh. Kau ingin jelaskan apa, Adrian? Tentang bagaimana kau menyebut perempuan lain. Sayang, di rumah yang kubersihkan dengan tanganku sendiri. Perempuan itu bangkit dari sofa dan mendekat. Wajahnya cantik, terlalu cantik bahkan, tapi di balik kecantikannya ada sesuatu yang dingin. Seperti racun yang disembunyikan di balik senyum manis. Aku Fania. Katanya ringan. Kau pasti Nayara, ya? Aku sering dengar tentangmu. Nada suaranya membuat darahku mendidih. Aku menatap Adrian, menunggu penjelasan. Tapi ia malah menatapku seperti menatap masalah yang ingin ia singkirkan secepat mungkin. Nayara, tolong jangan buat ini jadi drama. Katanya dengan nada sinis yang tidak pernah kudengar sebelumnya. Kau tahu hubungan kita sudah tidak sehat. Aku bosan dengan pertengkaran. Dengan tekanan. Aku hanya ingin hidup tenang, dan Fania memberiku itu. Kata-katanya seperti pisau yang menembus dada. Aku tidak tahu bagian mana yang lebih menyakitkan, pengakuannya atau kenyataan bahwa ia mengucapkannya dengan wajah tanpa penyesalan. Aku bosan denganmu, Nayara. Lanjutnya, suaranya semakin keras. Kau terlalu sibuk dengan pekerjaanmu, terlalu dingin, terlalu perfeksionis. Aku butuh seseorang yang membuatku hidup lagi. Aku terdiam. Aku, yang selama ini mengatur keuangan, mendesain ulang kantor, menemaninya dari masa susah sampai sukses, dianggap dingin. Aku ingin tertawa, tapi air mataku jatuh lebih dulu. Fania menatapku dengan mata yang berkilat puas. Mungkin sudah saatnya kau belajar melepaskan. Nayara, dia milikku sekarang. Itulah kalimat yang memecahkan sesuatu di dalam diriku. Aku melangkah maju, ingin menampar wajah perempuan itu, tapi sebelum tanganku sempat bergerak, Adrian menahannya dan tanpa peringatan,
Tamparan keras mendarat di pipiku. Suara itu menggema di seluruh ruang tamu. Tubuhku terhuyung. Pipi kiriku panas. Tapi yang lebih terasa adalah getaran dari hatiku yang pecah. Jangan berani menyentuhnya. Adrian berteriak. Kau tidak punya hak lagi. Aku menatapnya dengan pandangan kosong. Tidak punya hak. Suaraku bergetar. Aku istrimu. Adrian. Aku? Tamparan kedua menghentikan kalimatku. Kali ini lebih keras. Suaranya seperti cambuk yang menampar harga diriku. Vania tertawa kecil. Menutup mulut dengan tangan tapi matanya berkilau geli. Lihat? Lelaki ini bahkan tak bisa menahan diri kalau soal aku. Katanya dengan nada mengejek. Kau seharusnya tahu diri, Nayara. Aku tidak bisa bergerak. Aku tidak menangis lagi. Air mataku berhenti di tengah jalan. Seolah tubuhku sudah menolak untuk merasakan apapun. Aku hanya berdiri di sana, menatap dua orang yang dulu mungkin kusebut manusia. Kini berubah menjadi bayangan kejam yang menghancurkan sisa-sisa hatiku. Adrian menatapku dengan dingin. Kau masih di sini, katanya datar. Keluarlah. Aku tak mau melihat wajahmu lagi. Kata-kata itu lebih kejam daripada tamparannya. Aku menunduk perlahan, menatap lantai marmer yang dulu kupilih dengan penuh cinta. Ada bercak darah kecil di ujung bibirku, tapi aku tidak peduli. Aku berjalan menuju pintu tanpa menoleh. Tapi langkahku berhenti di depan meja kecil dekat tangga tempat aku meletakkan cincin pernikahan saat mencuci tangan. Aku mengambil cincin itu, menatapnya lama, lalu meletakkannya di meja. Terima kasih untuk 8 tahun yang sia-sia, kataku pelan. Lalu aku keluar, meninggalkan rumah itu tanpa melihat ke belakang. Hujan masih turun deras. Jalanan gelap. Aku berjalan tanpa arah, hanya ingin menjauh dari semuanya. Mobilku masih di depan, tapi aku tak ingin mengemudi. Kakiku menapak genangan air, sepatu basah, rambutku menempel di wajah, tapi aku tidak peduli. Aku merasa seperti tubuhku kosong, seperti roh yang kehilangan tempat. Aku berhenti di bawah lampu jalan. Cahaya kuningnya temaram, tapi cukup untuk melihat bayanganku sendiri di genangan air. Wajahku bengkak, bibirku berdarah. Tapi di balik itu ada sesuatu yang berbeda. Mata yang dulu lembut kini memantulkan kemarahan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku menggenggam erat jemariku, seolah berusaha menahan sesuatu yang meledak di dalam dada. Di antara desa hujan, aku berbisik pada diriku sendiri. Tidak akan ada yang menamparku lagi, Adrian. Tidak kau, tidak siapapun. Aku tidak tahu berapa lama aku berdiri di sana. Waktu seolah berhenti, dan di antara dinginnya hujan, perlahan aku mulai sadar bahwa aku tidak lagi menjadi Nayara yang sama. Ketika aku akhirnya kembali ke mobil, tubuhku menggigil, tapi pikiranku jernih. Aku menyalakan mesin, menatap rumah itu sekali lagi melalui kaca depan. Dari kejauhan, kulihat bayangan dua orang di jendela. Adrian dan Vania masih berdiri di ruang tamu, mungkin menertawakanku. Tapi aku tidak merasa lemah lagi. Aku merasa marah. Marah dengan cara yang tenang, dingin, dan mematikan. Di dalam mobil, aku membuka tas kecilku. Di sana ada satu map berisi salinan dokumen-dokumen penting yang dulu kubawa saat mengurus keuangan Adrian, surat saham, sertifikat rumah, dan akses ke rekening perusahaan. Aku tidak pernah menyadari betapa berharganya itu sampai sekarang. Aku menatap dokumen itu lama. Tiba-tiba, dalam pikiranku muncul bayangan Adrian yang menamparku, Vania yang menertawakan, dan suara hujan yang menelan isakanku malam itu. Semuanya menjadi bahan bakar. Aku tidak tahu akan mulai dari mana, tapi aku tahu satu hal pasti, mereka tidak akan tertawa selamanya. Ketika mobil mulai melaju meninggalkan rumah, aku merasa seperti baru saja mengubur seseorang, bukan Adrian, tapi diriku yang lama. Diriku yang dulu lembut, sabar, dan selalu memaafkan. Diriku yang dulu percaya cinta bisa menyelamatkan apapun. Sekarang, yang tersisa hanyalah Nayara yang baru, seorang wanita yang telah kehilangan segalanya kecuali kehormatannya, dan yang akan menuntut balas bukan dengan tangan, tapi dengan otak, kekuatan, dan ketenangan. Malam itu, di tengah hujan yang deras dan lampu kota yang buram,
Aku berjanji pada diriku sendiri. Aku akan membalas, Adrian. Tapi bukan dengan kemarahanmu. Aku akan membalas dengan kehancuran yang kau ciptakan sendiri. Dan itulah malam ketika cinta mati, dan dendam dilahirkan. Aku kembali ke kota dengan tubuh yang lelah tapi pikiran yang tajam seperti pecahan kaca. Apartemen kecil yang kutempati menempel di antara deretan gedung yang tidak pernah tidur. Jendela menghadap jalan sempit yang setiap malam memantulkan lampu-lampu lalu lintas seperti mata-mata yang tidak pernah lelah menatap. Di sanalah aku menaruh jas hujan basahku, menaruh rasa malu dan kepedihan di lemari kecil yang selalu terkunci. Aku memutuskan satu hal, aku tidak akan menghabiskan sisa hidupku menunggu belas kasihan orang yang memukulku. Itu bukan jalan Nayara lagi. Hari-hariku setelah kepergian itu dimulai dengan kesunyian yang penuh perhitungan. Aku tidak meratapi nasib di ranjang sampai pagi, bukan karena aku tak punya waktu untuk bersedih, tapi karena sedih saja tidak akan mengembalikan apa yang hilang. Aku mulai menyusun kembali kehidupan dengan cara yang sama seperti dulu aku menyusun laporan keuangan. Teliti, tanpa emosi yang berlebihan, hanya angka-angka yang berbicara. Setiap kertas yang aku keluarkan dari map lama bukan lagi sekadar dokumen. Ia adalah batu loncatan, bukti, dan lebih dari itu senjata. Aku ingat bagaimana dulu aku menulis tanda tangan di atas berlembar-lembar kontrak, bagaimana aku menandatangani persetujuan pemindahan aset demi alasan legalitas, demi mempermudah prosedur perizinan, demi menjaga citra. Semua itu kulakukan demi Adrian, katanya. Aku percaya. Aku menaruh kepercayaan di atas kertas sehingga kertas-kertas itu kemudian menempel seperti akar pada fondasi rumah yang ia nantinya pakai untuk menyombongkan diri. Sekarang aku melihat akar itu sebagai benang untuk aku tarik. Di siang hari aku bekerja di kafe kecil, menunggu panggilan dari notaris atau bankir yang pernah aku temui bertahun-tahun lalu. Malamnya aku duduk di meja dapur apartemen, menyalakan laptop, membuka file-file lama, membaca ulang nama pemegang saham, nomor rekening, akta pendirian perusahaan, dan segala surat kuasa yang pernah kubuat. Hal-hal teknis yang dulu terasa membosankan sekarang menjadi peta jalan. Setiap baris angka dan setiap klausul pasal adalah celah yang bisa kupakai. Aku tidak akan melakukan sesuatu yang ilegal. Aku bekerja di batas hukum, menyingkap celah-celah administratif, memindahkan hak yang memang milikku, menjual aset yang namanya tercantum atas namaku, bukan atas namanya. Ada rasa puas aneh saat aku mengontak orang lama, seorang pengacara yang pernah menolong kami ketika sebuah proyek hampir runtuh, seorang broker properti yang dulu mengatakan aku terlalu ambisius, seorang akuntan yang selalu mengeluh tentang gaya belanja Adrian. Mereka tak semua setia pada manusia. Banyak yang bersedia menolong ketika ada kepentingan yang jelas. Tetapi aku pandai membaca tanda. Aku tahu siapa yang bisa menyimpan rahasia, siapa yang bisa bergerak tanpa menarik perhatian. Perlahan, melalui pertemuan-pertemuan singkat di kantor, di kafe, di lorong gedung notaris, aku menyusun jaringan. Jaringan bukan hanya tentang koneksi. Jaringan adalah soal kepercayaan yang dipilih, perdagangan yang direncanakan, dan waktu yang tepat. Dalam minggu-minggu awal aku melakukan tindakan-tindakan kecil yang seolah biasa, menandatangani surat pelepasan hak atas rumah di luar kota, mengalihkan saham kecil yang kuterima sebagai bagian dari pembayaran proyek lama, menjual beberapa kendaraan yang tertera di SK perusahaan. Semua itu kukemas rapi. Tidak ada headline berani di koran yang menyebutku sebagai pengkhianat atau penipu. Semua berjalan melalui prosedur. Mereka menolak mempercayai kenyataan bahwa aku, perempuan yang mereka lihat sebagai istri yang ditinggalkan, sebenarnya memegang kunci yang dapat membuka pintu-pintu rumahnya. Malam-malamku di apartemen sering berlalu tanpa tidur. Aku membaca buku-buku hukum yang kusimpan di rak kafe, mempelajari terminologi, memperhatikan pasal-pasal yang bisa bekerja untukku. Aku menulis surat-surat resmi dengan tangan gemetar yang kini telah terbiasa menulis keputusan. Aku menyiapkan dokumen pengalihan aset itu dengan teliti, bukan untuk menindas atau menghina, tapi untuk menegakkan keadilan atas apa yang memang sejak awal sudah menjadi milikku. Ada momen di mana rindu terhadap rumah lama menyergap bukan pada perabotan atau pada lampu gantung yang gemerlap, tetapi pada waktu ketika kehidupan kami sederhana, ketika kami berdua berjuang tanpa tipu daya. Namun nostalgia itu cepat kubah menjadi bahan bakar strategi.
Setiap kali aku mengirim dokumen baru ke bank, ada napas lega sesaat, seperti ketika seorang pemahat menyelesaikan tuntas garis pada patungnya. Transaksi-transaksi yang kulakukan dirancang agar dampaknya merata dan bertahap. Aku tidak ingin menghancurkan sekaligus sehingga semua pihak bisa melihat dengan jelas bahwa ini pekerjaan Nayara yang marah. Aku memilih metodemu, halus, legal, dan mematikan dalam efeknya. Ini bukan pembalasan murahan yang menjerumuskan ke dalam kekerasan. Ini adalah pembalasan yang menghapus ego tanpa tetesan darah. Pembalasan yang membuat orang kehilangan tempat berpijak mereka sendiri. Di sisi lain, aku mengamati gerak-gerik mereka dari jauh. Aku tidak perlu muncul di televisi atau di depan pintu rumah. Aku cukup melihat bagaimana Adrian mulai kehilangan kendali. Kabar tentang penundaan pembayaran pada proyek kecil membuat beberapa investor berhenti bertanya. Sumber-sumber keuangan yang selalu ia andalkan satu persatu mulai terasa ragu. Aku menerima laporan kecil dari orang-orang yang kupanggil bekerja sama, sebuah email ringan yang mengatakan ada perubahan administrasi. Sebuah panggilan singkat yang menyebut rekening dibekukan sementara untuk audit rutin. Aku membaca semua itu sambil menyeruput kopi pahit di apartemen. Merasakan bagaimana rapi-rapi sebuah mahakarya perencanaan menampakkan hasil. Orang-orang yang dulu berdiri di sekeliling Adrian, teman-teman yang selalu memujanya, klien-klien yang kagum pada ketampanannya yang disertai karisma, mulai memperlihatkan wajah lain. Wajah yang ragu, waspada, dan bahkan sinis. Bisnisnya yang dulu tampak seperti menara tak tergoyahkan sekarang menunjukkan retakan. Aku tahu bagaimana rasa panik menyusup ke hati pria yang selama ini hidup dengan sokongan ekonomi. Panik itu lahir ketika uang berhenti berbicara dan mulai memperlihatkan jeritan. Aku menikmati pengurangan itu tidak sebagai kesenangan murni, melainkan sebagai keadilan yang tertunda. Tentu saja rencanaku tidak bebas dari risiko. Ada malam-malam ketika aku mendengar detak jantungku sendiri lebih keras dari bunyi AC. Ketika aku mempertimbangkan untuk mundur. Banyak hal yang bisa salah, dokumen bisa ditolak, saksi bisa berkhianat, hukum bisa menjebakku jika aku satu langkah keliru. Namun pikiranku selalu kembali ke wajah Adrian yang dingin saat menamparku. Kembali ke Vania yang tertawa seperti pesta yang sedang menelan hidupnya sendiri. Mereka meremehkanku, dan meremehkan itu adalah kesalahan fatal. Kesalahan fatal itulah yang perlahan-lahan kukapitalisasi menjadi kekuatan. Ada momen ketika aku menemukan kenyataan pahit tentang bagaimana pernikahan kami secara teknis terstruktur. Beberapa aset memang atas namaku bukan semata karena belas kasih, atau karena kepraktisan. Itu adalah konsekuensi dari keputusan kami ketika membangun bisnis bersama. Aku menyadari bahwa aku pernah menaruh sebagian besar formalitas pada diriku bukan karena aku ingin menguasai, tapi karena aku ingin mempermudah pekerjaannya. Ironisnya, kemudahan itu kini menjadi jalan bagiku untuk membalas. Rupanya, kebaikan yang kupamerkan sebagai pengorbanan dulu adalah juga pedang bermata dua. Waktu berlalu seperti aliran air yang lambat tapi pasti. Kegiatan sehari-hariku berubah menjadi ritme yang konsisten. Pagi dengan penelitian dan panggilan kepada rekan lama, siang menandatangani dokumen di kantor notaris kecil yang tak mencolok, sore mengatur pertemuan dengan calon pembeli properti yang kebetulan tidak pernah bertanya banyak. Semua transaksi kututup rapi. Aku tidak membutuhkan sorotan. Aku mengatur semuanya agar mereka lebih percaya pada narasi legalitas daripada pada isu personal. Satu persatu, rumah-rumah yang dulu kami huni, villa-villa kecil yang menjadi investasi, kendaraan mewah yang kerap dipamerkan, saham-saham minor yang terselip dalam perusahaan induk, semuanya berubah nama. Uang mengalir, tapi bukan ke kantongku semata. Sebagian kusalurkan untuk membiayai rencana-rencana yang lebih besar, sebagian kusimpan di tempat aman yang tak terduga. Mereka, di sisi lain, tampil seolah tak terganggu. Keceriaan buatan yang mereka pertontonkan di pesta-pesta kecil menjadi topeng ketika di ruang tertutup mereka mengadu pada pengacara dan bankir yang meraba-raba penyebab kebocoran. Adrian mulai kehilangan kontrol emosi. Aku mendengar kabar melalui satu dua kenalan bahwa ia sibuk mengunjungi kantor bank larut malam, menuntut penjelasan, berteriak pada manajer akun. Namun amarahnya tidak membalikkan keadaan. Papan-papan pengumuman proyek menunda rilis, kontraktor menuntut penundaan pembayaran, dan email dari investor muncul seperti bayangan yang menuntut jawaban. Semua itu membuatnya tampak kecil.
Hampir manusiawi. Aku tidak pernah menginginkan kehancurannya sebagai tontonan sadis. Yang kuinginkan adalah agar ia merasakan kehampaan yang sama seperti yang pernah kurasakan ketika dianiaya di ruang tamu itu. Hina dan tidak berdaya. Ada satu malam ketika aku menatap diri sendiri di cermin dapur. Dan aku bertanya apakah pembalasan ini akan membuatku utuh kembali. Aku menyadari bahwa balas dendam itu bukan sekadar menghancurkan orang lain, melainkan sebuah perjalanan untuk menyelamatkan diriku sendiri dari kehampaan. Setiap dokumen yang kutandatangani bukan hanya langkah menghancurkan kenyamanan mereka, tetapi juga menyusun kembali identitasku, membangun ulang harga diri yang diremehkan. Aku mulai membantu diriku sendiri dengan cara yang dulu kutolak, menerima bahwa aku berhak untuk marah, berhak untuk menuntut kembali apa yang memang berhak kubawa. Pada akhirnya, apa yang kulakukan bukanlah sekadar aksi balas dendam. Itu adalah bentuk perlawanan terhadap sistem yang membiarkan seorang perempuan menjadi korban petualangan laki-laki yang arogan. Aku memilih jalan yang tidak kasar, tetapi tak kalah efektif. Aku memilih untuk menjadi saksi sekaligus hakim atas kehampaan mereka. Ratapan dan amarahku kubalut rapi dalam dokumen hukum, dan dari sana, satu persatu, mereka merasakan guncangan. Ketika bulan berikutnya berganti, efek tindakan-tindakanku mulai nyata. Pemberitaan kecil tentang penundaan pembayaran beredar di lingkaran bisnis kami. Teman-teman sosial mereka mulai menjaga jarak. Fania yang dulu tertawa di ruang tamu mungkin tersenyum pada publik, tetapi di ruang pribadi ia mulai terlihat gelisah. Adrian, yang dulu tampak tak tergoyahkan, mulai menatap ponselnya dengan tangan gemetar. Aku tidak menonton kehancuran itu dari depan panggung. Aku menyaksikannya sembunyi-sembunyi, sambil mengaduk kopi di apartemen kecil, sambil menata ulang dokumen-dokumen yang menjadi bukti perjalanan transformasiku. Di banyak malam aku masih terbangun mendengar ulang adegan tamparan itu dalam kepala, tetapi suara itu kini disertai dengan bisik yang menenangkan, bukan dendam buta, melainkan rasa percaya diri yang dibangun kembali. Aku melangkah pelan dari patah hati menuju strategi, dari kehinaan menuju bentuk baru kekuasaan-kekuatan yang tak bisa dilihat dari luar, tetapi terasa di dalam, dan mampu meruntuhkan menara yang selama ini dibuat untuk menutupi ketakutan. Perubahan itu tidak instan. Tidak ada kilatan dramatis pun. Tidak ada letupan besar yang membuat semuanya runtuh dalam semalam. Pertunjukan itu kusembunyikan, karena aku ingin memastikan bahwa apa yang kulakukan tak memberi mereka ruang untuk manuver. Dan sementara mereka sibuk menata ulang dunia yang tiba-tiba kehilangan pijakan, aku menunggu saat ketika kebenaran administrasi akan menjemput mereka perlahan, pasti, dan tanpa ampun. Di dalam apartemen kecilku, aku menutup pintu, meletakkan lagi map kosong ke dalam lemari, dan menarik napas panjang. Ada rasa lega yang tidak bisa kuhitung dengan uang atau status. Ini adalah rasa lega karena aku memilih tidak menjadi korban yang terus-menerus menangis. Aku memilih menjadi seseorang yang berjalan perlahan namun mantap menata dunia baru. Dunia di mana tidak ada lagi tempat untuk tawa yang menghina. Di samping itu, aku tahu bahwa perjalanan ini masih panjang. Tapi untuk pertama kali sejak malam itu, ketika tamparan menghentikan kata-kataku, aku merasa hidupku mulai bergerak. Bukan kembali ke yang lama, tetapi menuju sesuatu yang lebih kuat dan lebih benar. Hari-hari yang kujalani kini terasa berbeda. Ada keheningan yang aneh tapi indah di sekelilingku, seperti udara setelah badai. Aku bangun setiap pagi dengan pikiran yang jernih, tubuh yang tidak lagi menanggung beban masa lalu, dan hati yang tahu persis apa yang harus dilakukan. Aku sudah tidak lagi menjadi perempuan yang berlari dari rasa sakit. Aku sekarang adalah perempuan yang menggunakannya sebagai bahan bakar. Aku masih bekerja di kafe kecil di sudut kota, seolah kehidupanku berjalan normal. Aku menyapa pelanggan, menyajikan kopi, tersenyum sopan, bahkan bercanda dengan rekan kerja yang tak tahu bahwa di balik senyum itu, aku sedang merancang kehancuran seseorang. Orang-orang memandangku sebagai perempuan biasa, mungkin sedikit pendiam, tapi tak ada yang mencurigai bahwa setiap sore sepulang kerja, aku duduk di meja kecil apartemenku dan membuka laptop dengan konsentrasi penuh, menyusun langkah-langkah akhir dalam permainan yang panjang ini. Semua rencana sudah diatur. Semua nama, semua nomor rekening, semua tanda tangan semuanya siap. Aku hanya menunggu waktu yang tepat untuk menarik pelatuk. Adrian masih tidak tahu.
Ia terlalu sibuk menutupi kepanikan kecil yang mulai muncul di perusahaannya. Aku mengikuti pergerakannya dari jauh. Ada banyak cara untuk memantau seseorang tanpa terlihat, terutama bila kau tahu dengan siapa dia bekerja, siapa yang memegang rahasia perusahaannya, dan siapa yang paling mudah tergoda dengan uang. Aku mengirim pesan-pesan singkat, menyamarkan identitasku, menggunakan nama perusahaan lawas yang pernah kami pakai di masa awal. Sekadar memancing rasa ingin tahu. Hasilnya luar biasa cepat. Dunia Adrian mulai bergeser tanpa ia sadari. Aku tahu bagaimana sistem keuangan perusahaannya bekerja, bagaimana arus kas masuk dan keluar, bagaimana cara mereka menutupi kerugian dengan pinjaman baru. Semua pola itu dulu aku buat. Aku yang menuliskan konsep dasarnya di tahun-tahun pertama ketika kami masih bermimpi bersama. Sekarang, dengan sedikit penyesuaian, aku bisa memutar roda yang sama untuk menelannya perlahan. Langkah pertama kulakukan dengan tenang, menjual saham minor yang masih tercatat atas namaku di anak perusahaan mereka. Transaksi itu sah, tetapi cukup untuk mengubah struktur kepemilikan yang sensitif di mata investor luar negeri. 2 minggu kemudian, satu perusahaan rekanan menunda kerjasama. Mereka tidak ingin berurusan dengan ketidakpastian. Itu langkah kecil, tapi efeknya seperti riak di permukaan air yang menjalar cepat ke segala arah. Langkah berikutnya, aku menarik dana dari proyek lama yang belum diselesaikan. Aku melakukannya dengan surat resmi, menagih sisa pembayaran dari hasil kerjasama lama yang dulu ditunda. Itu hakku, dan mereka tidak bisa menolak. Aku menandatangani dokumen-dokumen itu dengan tangan mantap, seolah aku menulis akhir dari kisah lama yang pernah kubangun sendiri. Lalu aku mulai melepas properti yang masih ada di bawah namaku. Rumah-rumah yang dulu kami beli sebagai investasi, villa-villa kecil di pinggir kota, semuanya kujual dengan harga pasar yang bagus. Uang hasil penjualan tidak kuboroskan, sebagian kuinvestasikan di tempat baru, sebagian kusembunyikan di rekening yang tidak akan pernah mereka temukan. Aku tidak terburu-buru. Aku menikmati setiap tahapnya seperti seseorang yang mengelupas lapisan luka lama dengan sabar. Aku ingin mereka merasakan perlahan bagaimana rasanya kehilangan kendali bukan dengan kekerasan, tapi dengan rasa takut yang datang diam-diam. Dan ketakutan itu mulai bekerja. Beberapa orang yang dulu bekerja untuk Adrian mulai bercerita padaku. Mereka tidak tahu aku adalah sumber masalah, tapi mereka tahu ada sesuatu yang salah. Proyek besar yang dijanjikan gagal terrealisasi. Investor asing menunda dana. Reputasi perusahaan mulai diguncang isu internal. Adrian mencoba menyangkal, tapi angka-angka tidak bisa berbohong. Dari jauh, aku membaca laporan-laporan keuangan yang bocor ke publik. Angka laba menurun. Utang meningkat. Saham jatuh perlahan. Aku tersenyum kecil. Ini bukan kehancuran yang meledak tiba-tiba. Ini kehancuran yang menetes seperti air dari atap bocor tidak terlihat di awal, tapi lama-lama merusak fondasi. Aku mendengar kabar dari seseorang yang dulu pernah bekerja sebagai sekretarisnya. Adrian semakin sering datang ke kantor dengan mata sembab, berbicara kasar pada staf, menuduh siapapun yang berani menatapnya terlalu lama. Ia kehilangan ketenangan yang dulu menjadi daya tariknya. Dan Vania, yang dulu tertawa saat aku ditampar, mulai jarang muncul di depan umum. Ada kabar bahwa mereka sering bertengkar. Malam-malam di apartemenku terasa panjang tapi damai. Aku sering duduk di depan jendela, menatap lampu-lampu kota, membiarkan pikiranku melayang. Kadang aku bertanya pada diriku sendiri, apakah semua ini benar-benar balas dendam, atau hanya upaya untuk memulihkan keadilan? Aku tidak tahu. Yang aku tahu, setiap langkah ini membuatku merasa sedikit lebih hidup. Aku tidak membayangkan Adrian akan jatuh seketika. Aku tahu dia pria yang cerdas, meski kesombongan dan nafsunya menutupi kecerdasannya. Tapi aku juga tahu, ia terlalu bergantung pada hal-hal yang rapuh, uang, citra, dan kekaguman orang lain. Jika 3 hal itu hancur, ia akan kehilangan dirinya sendiri. Aku masih menyimpan satu langkah terakhir, langkah yang akan menjadi penutup dari semua ini. Aku menulis sebuah surat, singkat tapi tajam, dan mengirimkannya ke alamat kantor pusat perusahaannya dengan nama pengirim yang samar. Isinya hanya satu kalimat.
Kau menamparku di depan dunia, Adrian. Sekarang, biarkan dunia yang menamparmu kembali. Aku tidak menandatanganinya. Aku tidak perlu. Ia akan tahu siapa yang menulisnya. Beberapa hari setelah surat itu kukirim, berita besar muncul di portal bisnis. Perusahaan Adrian tersangkut masalah pajak dan penggelapan data keuangan. Aku tahu bukan aku yang menuduh, tapi aku yang membuat pintunya terbuka. Audit internal menemukan ketidaksesuaian yang sudah lama tersembunyi, ketidaksesuaian yang dulu kusimpan rapat, tapi kini kubiarkan mengambang ke permukaan. Berita itu menyebar cepat. Saham anjlok. Investor besar menarik dana. Kantor pusat didatangi pihak berwenang. Adrian berusaha menenangkan keadaan, tapi setiap kata yang ia ucapkan hanya membuatnya semakin tampak bersalah. Ia kehilangan kepercayaan dari semua orang. Dalam waktu 1 bulan, kerajaan kecilnya runtuh. Aku tidak hadir di antara kerumunan wartawan atau rapat darurat itu, tapi aku bisa membayangkan wajahnya. Lelaki yang dulu memandangku dengan jijik kini duduk dengan kepala di tangan, menatap layar laptop yang menampilkan angka-angka merah. Ia pasti bertanya-tanya di mana letak kesalahannya. Tapi aku tahu jawabannya. Kesalahannya ada pada malam ketika ia memilih untuk menamparku, dan pada setiap detik setelah itu ketika ia percaya bahwa aku tidak berdaya. Fania menghilang dari berita. Entah pergi, entah disembunyikan. Tapi gosip yang kudengar dari kenalan lama mengatakan bahwa ia meninggalkan Adrian saat semua kekayaannya menguap. Ia menuduh Adrian menghancurkan hidupnya, lalu menjual cerita itu ke tabloid murahan. Dunia yang dulu menertawakan aku kini menertawakan mereka. Ironi yang sempurna. Aku tidak bersorak atau menari kegirangan. Tidak ada rasa kemenangan yang megah. Yang ada hanyalah keheningan dalam. Sebuah ketenangan aneh yang lahir dari kesadaran bahwa keadilan, sesederhana apapun bentuknya, akhirnya berpihak padaku. Suatu malam aku menerima email dari seseorang yang dulu menjadi direktur keuangan di perusahaan Adrian. Ia menulis, "Saya tahu siapa Anda. Saya tahu Anda yang memulai semua ini. Dan jujur saja, saya tidak menyalahkan Anda. Dia pantas mendapatkannya." Aku tidak membalas email itu. Aku hanya menatap layar dan tersenyum tipis. Dunia tidak selalu buta. Kadang-kadang, bahkan orang-orang yang dulu memilih diam akhirnya mengerti sisi mana yang benar. Di hari yang sama, aku pergi ke pantai yang tidak terlalu jauh dari kota. Aku berdiri di tepi air, menatap ombak bergulung, membiarkan angin laut memukul wajahku yang dulu pernah ditampar dengan kejam. Rasanya berbeda. Sekarang aku yang berdiri tegak, tanpa rasa takut, tanpa beban. Aku mengambil selembar kertas kecil dari tas salinan pertama akta pendirian perusahaan yang dulu kami buat bersama, kertas yang dulu kucium dengan bangga di hari kami menandatanganinya. Aku meremasnya perlahan, lalu melemparkannya ke ombak. Kertas itu basah, hancur, hilang di telan air. Seperti masa lalu. Di hatiku, aku berbisik. Aku tidak lagi membencimu, Adrian. Aku hanya sudah selesai denganmu. Ketika matahari terbenam di cakrawala, langit berubah jingga keemasan. Cahaya itu menyapu laut seperti nyala api terakhir dari perang yang panjang. Aku memejamkan mata, menghirup udara asin, dan untuk pertama kalinya sejak malam itu, aku benar-benar merasa bebas. Aku tahu hidupku belum selesai. Masih ada jalan panjang ke depan. Tapi aku juga tahu, mulai saat ini, aku tidak lagi hidup dalam bayangan siapapun. Aku adalah bayangan itu sendiri, bayangan yang dulu mereka takuti, yang kini berjalan di bawah cahaya miliknya sendiri. Mungkin, suatu hari nanti, aku akan memaafkan mereka sepenuhnya. Tapi untuk sekarang, aku ingin menikmati keheningan yang kuraih dengan susah payah. Karena di balik setiap luka, ada perempuan yang berdiri kembali. Dan aku Nayara Atmadja adalah perempuan itu. Sudah berbulan-bulan sejak aku mendengar nama Adrian disebut terakhir kali. Dunia tampaknya mulai melupakan keberadaannya. Seperti debu yang tersapu angin setelah badai. Berita tentang perusahaannya hanya sesekali muncul di laman keuangan. Laporan kebangkrutan, penyitaan aset, penyelidikan pajak yang belum tuntas. Setelah itu, sunyi.
Seolah semua yang pernah dibangunnya lenyap begitu saja, meninggalkan jejak samar di halaman-halaman arsip yang tidak lagi dibaca siapapun. Aku tidak berusaha mencarinya. Tidak karena takut, tetapi karena tidak perlu. Aku sudah melihat cukup banyak untuk tahu bahwa luka balas dendam tak harus ditonton sampai habis. Cukup dengan memastikan darahnya berhenti mengalir, lalu melangkah pergi tanpa menoleh. Tapi hidup punya caranya sendiri mempertemukan kembali dua jiwa yang dulu saling mencintai dan kemudian saling menghancurkan. Hari itu aku sedang berjalan di sepanjang jalan kecil dekat pasar tua, tempat aku biasa membeli bunga segar setiap akhir pekan. Aku menyukai wangi lembut dari mawar putih dan melati yang bercampur dengan aroma tanah basah menenangkan, mengingatkanku bahwa dunia masih punya sisi lembut setelah semua kekerasan yang pernah menimpaku. Namun sore itu, di antara hiruk-pikuk penjual dan suara kendaraan, mataku menangkap sosok yang membuat langkahku berhenti. Ia duduk di bangku besi di depan toko kelontong, mengenakan kemeja kusut dan celana yang warnanya pudar. Rambutnya acak-acakan, janggut tumbuh tidak terurus, dan di tangannya ada gelas plastik berisi kopi dingin yang sudah setengah kosong. Wajah itu, meski kini penuh garis lelah dan bayangan luka, masih kukenal dengan jelas. Adrian. Aku menatapnya lama. Dunia seperti berhenti berputar di sekelilingku. Dalam sekejap, kenangan lama menyeruak tanpa izin. Suara tamparan yang dulu menyayat, tawa Fania yang menggema, rasa sakit yang menyesakkan di dada. Tapi anehnya, kali ini aku tidak merasa marah. Yang muncul justru rasa iba bukan pada Adrian yang duduk di sana, melainkan pada diriku yang dulu pernah menyerahkan segalanya untuk lelaki itu. Ia tampak seperti seseorang yang kehilangan arah, duduk di antara keramaian tapi tidak benar-benar melihat apapun. Tangannya gemetar ketika menyalakan rokok, lalu mematikan kembali sebelum sempat dihisap. Tatapannya kosong, seperti orang yang sudah lama tidak tidur. Di bawah mata kirinya ada luka kecil, bekas lebam yang belum sepenuhnya sembuh. Aku tahu hidupnya telah hancur. Uang yang dulu membuatnya berdiri tegak kini lenyap. Rumah besar yang pernah kami tempati bersama sudah dijual untuk menutupi sebagian utang. Mobil mewahnya diambil Lea Singh. Fania pergi begitu saja, membawa sisa perhiasan yang bisa dijual. Dan teman-temannya orang-orang yang dulu menyanjung dan menepuk punggungnya menghilang satu persatu ketika ia tidak lagi punya apa-apa untuk diberikan. Aku berdiri beberapa meter darinya, diam, mencoba memahami perasaan yang muncul. Ada bagian kecil di hatiku yang dulu ingin melihatnya menderita seperti ini, tapi kini, ketika keinginan itu menjadi nyata, rasanya tidak seperti yang kubayangkan. Tidak ada kepuasan yang menggelegar, tidak ada rasa menang yang memabukkan. Hanya keheningan. Aku memutuskan untuk melangkah mendekat. Ia tidak menyadari kehadiranku sampai aku berdiri tepat di depannya. Ketika akhirnya ia mengangkat kepala, matanya melebar, seperti tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Beberapa detik ia hanya terdiam, lalu pandangannya menunduk, seolah malu menghadapi kenyataan bahwa aku masih bisa berdiri tegak sementara ia terpuruk sedalam itu. Aku tidak berkata apapun. Aku hanya menatapnya, membiarkan keheningan berbicara. Dalam tatapan itu, ada seluruh kisah kami cinta yang pernah membara, pengkhianatan, kekerasan, air mata, dan akhirnya kehancuran. Ia mencoba tersenyum, tapi gagal. Bibirnya bergetar, suaranya serak ketika akhirnya berkata pelan, "Nayara, aku masih diam. Tidak perlu jawaban." Namaku keluar dari bibirnya seperti doa yang terlambat. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menatap ke arah jalanan. "Kau menang," katanya akhirnya. "Aku kehilangan segalanya." Aku tidak menanggapi. Karena kemenangan bukan kata yang tepat. Tidak ada pemenang dalam cerita seperti ini. Hanya yang bertahan dan yang binasa. Setelah beberapa saat, aku duduk di ujung bangku, menjaga jarak. Aku bisa mencium bau alkohol samar dari pakaiannya. Adrian bukan lagi pria yang dulu mengenakan jas rapi dan parfum mahal. Ia seperti bayangan dari dirinya sendiri. Rapuh, terpecah, dan menua terlalu cepat. Aku tidak tahu harus kemana, gumamnya. Semuanya hilang. Aku tidak tahu kenapa semua ini terjadi. Aku menoleh pelan, menatapnya tanpa emosi.
Dalam hatiku aku ingin berkata, karena kau memulai semuanya, Adrian. Karena kau pikir aku tidak akan pernah melawan. Tapi aku tidak mengatakannya. Tidak perlu. Ia sudah tahu jawabannya. Kami duduk lama tanpa suara. Matahari mulai turun di balik gedung-gedung tua, meninggalkan cahaya jingga di wajahnya yang letih. Orang-orang lalu lalang tanpa memperhatikan kami dua manusia yang pernah saling mencintai. Kini duduk seperti dua orang asing yang kebetulan berbagi bangku yang sama. Vania pergi, katanya pelan. Dia bilang aku bukan apa-apa tanpa uang. Aku pikir dia mencintaiku. Tapi ternyata tidak ada yang benar-benar mencintai seseorang yang kalah. Aku memejamkan mata sejenak. Betapa ironisnya, pikirku. Dulu aku mencintainya tanpa syarat. Bahkan ketika ia bukan siapa-siapa. Tapi cinta yang seperti itu justru ia hancurkan sendiri. Ketika aku membuka mata, aku melihatnya menatapku dengan pandangan penuh penyesalan. Aku minta maaf, Nayara. Untuk semuanya. Aku tidak tahu kenapa aku begitu bodoh. Kata-kata itu datang terlambat. Tapi anehnya, aku merasa lega mendengarnya. Seperti akhirnya menutup lingkaran panjang yang belum selesai. Aku tidak menjawab. Aku hanya berdiri perlahan, merapikan rambut yang tertiup angin, dan menatapnya terakhir kali. Jaga dirimu, Adrian, kataku akhirnya, dengan suara yang tenang tapi tegas. Aku sudah memaafkanmu, tapi aku tidak akan pernah kembali. Ia menatapku lama, matanya berkaca-kaca. Aku tahu, di balik tatapan itu, ia menyadari bahwa kehilangannya bukan hanya soal uang, tapi juga tentang kehilangan satu-satunya orang yang pernah benar-benar tulus padanya. Aku melangkah pergi tanpa menoleh. Setiap langkah terasa ringan, seolah beban yang selama ini menempel di pundakku luruh satu persatu. Di belakangku, aku bisa mendengar napas beratnya, seperti seseorang yang akhirnya menyerah pada kenyataan. Beberapa minggu kemudian, aku mendengar kabar bahwa Adrian meninggalkan kota. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Beberapa bilang ia bekerja di tempat kecil di luar negeri, mungkin sebagai konsultan lepas. Ada juga yang bilang ia menghilang begitu saja, menutup semua akun media sosial, memutus kontak dengan siapapun yang mengenalnya. Entah mana yang benar. Aku tidak peduli. Bagiku, Adrian sudah mati di hari ketika ia menamparku di depan Vania. Yang kulihat di bangku sore itu hanyalah sisa-sisa dari apa yang pernah menjadi manusia. Aku melanjutkan hidupku dengan tenang. Kafe tempatku bekerja kini semakin ramai, dan aku membuka cabang kecil di sisi timur kota. Beberapa orang tahu aku dulunya istri seorang pengusaha besar. Tapi mereka tidak pernah menanyakan apa yang terjadi. Mereka hanya tahu aku perempuan mandiri yang bekerja keras. Dan aku tidak merasa perlu menjelaskan apapun. Kadang, ketika malam turun dan aku duduk sendiri di balkon apartemenku, aku memikirkan Adrian. Bukan dengan kebencian, tapi dengan sejenis rasa belas kasih yang lembut. Ia menjadi bagian dari masa laluku yang membentuk siapa aku sekarang. Tanpa pengkhianatan itu, mungkin aku masih menjadi istri penurut yang hidup di bawah bayangan suaminya. Sekarang, aku bebas. Aku menulis lagi. Bukan tentang dendam, tapi tentang keberanian untuk bertahan. Tulisan-tulisanku mulai diterbitkan di majalah. Beberapa orang menghubungiku, mengatakan bahwa kisah-kisahku menguatkan mereka. Aku tersenyum setiap kali membaca pesan itu. Aku tahu, kata-kata punya kekuatan untuk menyembuhkan luka yang bahkan waktu pun tak mampu sentuh. Suatu hari aku menerima surat tanpa pengirim. Isinya singkat, hanya satu kalimat. Terima kasih sudah mengajariku arti kehilangan. Tulisan tangan itu ku kenal. Adrian. Aku tidak tahu di mana ia menulisnya. Tapi aku tahu maksudnya. Aku menatap surat itu lama, lalu melipatnya rapi dan menyimpannya di laci. Bukan sebagai kenangan pahit, tapi sebagai bukti bahwa segalanya akhirnya menemukan jalan pulang. Malam itu aku berdiri di depan jendela, memandangi langit yang penuh bintang. Ada keheningan yang menenangkan, keheningan yang tidak lagi menakutkan. Aku menyadari bahwa balas dendamku bukan hanya tentang membuatnya jatuh, tapi tentang menemukan diriku sendiri di tengah reruntuhan. Tentang belajar berdiri tanpa rasa takut,
tanpa bergantung pada siapapun. Dan mungkin, di suatu tempat jauh dari sini, Adrian sedang melakukan hal yang sama, menyadari bahwa cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang tidak lagi menyakiti. Aku menghela napas pelan, menatap pantulan wajahku di kaca. Wajah perempuan yang dulu menangis kini tersenyum tenang. Aku bukan korban. Aku bukan lagi perempuan yang ditampar di depan dunia. Aku adalah perempuan yang menulis ulang kisahnya sendiri. Dari abu menjadi api, dari luka menjadi cahaya. Sudah setahun sejak aku melihat Adrian untuk terakhir kalinya di bangku tua depan toko kelontong itu. Musim berganti tanpa terasa. Seolah waktu berlari dengan langkah ringan, meninggalkan jejak masa lalu yang semakin samar. Aku tidak lagi menandai hari-hari dengan rasa sakit atau dendam. Kini, setiap pagi terasa seperti halaman kosong yang bisa kuisi dengan apapun yang kuinginkan. Kafe kecilku telah tumbuh pesat. Cabang keduanya baru saja dibuka di sisi utara kota, tidak jauh dari taman tempat aku dulu sering berjalan sendirian untuk menenangkan diri. Aku menamai cabang itu Arunika, yang berarti cahaya pagi. Setiap kali aku melihat papan namanya, hatiku terasa hangat. Nama itu mengingatkanku bahwa setelah kegelapan yang panjang, selalu ada cahaya yang menunggu di ujung malam. Orang-orang sering datang untuk sekadar menikmati kopi dan suasana yang tenang. Di antara pelanggan tetap, ada beberapa yang mulai mengenalku bukan sebagai mantan istri seorang pengusaha bangkrut, tapi sebagai perempuan yang membuat tempat ini hidup. Dan setiap kali aku mendengar mereka berkata begitu, aku merasa seperti mendapatkan kembali bagian dari diriku yang dulu hilang. Aku menjalani hidup sederhana tapi penuh. Tidak ada kemewahan, tapi ada kedamaian. Tidak ada pesta, tapi ada tawa jujur yang lahir dari kerja keras. Setiap sen yang kudapatkan terasa berarti karena hasil tanganku sendiri. Kadang-kadang, saat malam turun dan toko sudah sepi, aku menyalakan lilin di sudut ruangan. Nyala kecil itu menari lembut di antara bayangan, menemaniku menulis di buku harian. Aku menulis bukan lagi untuk melampiaskan amarah, tapi untuk mengingat. Karena aku tahu, kenangan, sekelam apapun, tidak harus dibuang, hanya perlu diletakkan di tempat yang tidak menyakitkan. Aku menulis tentang masa kecilku, tentang ibu yang dulu selalu bilang bahwa setiap perempuan membawa api dalam dirinya sendiri. Dulu aku tidak mengerti maksudnya. Tapi sekarang aku tahu api itu bukan untuk membakar, melainkan untuk bertahan hidup dalam gelap. Beberapa kali aku mendapat undangan menjadi pembicara di acara kecil tentang pemulihan diri dan kemandirian perempuan. Awalnya aku menolak, karena aku tidak merasa pantas bicara di depan orang lain. Tapi ketika salah satu penyelenggara berkata, "Kisahmu bisa menyembuhkan orang lain, Nayara," aku setuju. Hari pertama aku berdiri di depan ruangan penuh perempuan yang wajahnya menyimpan luka serupa. Aku sempat gemetar. Namun ketika aku mulai bercerita, sesuatu di dalam diriku terbuka. Aku melihat mata mereka menatapku, bukan dengan kasihan, tapi dengan pengertian. Mereka tahu rasanya kehilangan martabat. Tahu rasanya dipukul oleh orang yang seharusnya melindungi. Dan ketika aku berkata, "Kalian tidak perlu balas dendam untuk membuktikan nilai kalian. Cukup bangkit, dan biarkan dunia melihat kalian tetap berdiri." Beberapa dari mereka menitikkan air mata. Aku pun meneteskan air mata. Tapi bukan karena sedih. Itu air mata kebebasan. Air mata seseorang yang akhirnya bisa bicara tanpa rasa takut. Hari-hari berlalu dengan tenang. Tapi dalam ketenangan itu, kadang aku masih bermimpi. Dalam mimpiku, aku kembali ke rumah besar yang dulu kami tempati. Aku berjalan di lorong panjang yang dingin, melewati dinding-dinding putih yang kosong. Di ujung lorong, selalu ada suara tawa Fania dan bayangan Adrian yang memunggungiku. Tapi sebelum aku sampai pada mereka, pintu besar menutup sendiri. Gelap menelan semuanya, dan aku terbangun. Aku tak lagi menangis setiap kali mimpi itu datang. Kini, aku hanya duduk di tepi tempat tidur, meminum air, lalu tersenyum kecil. Itu cuma kenangan, bisikku. Tidak ada lagi yang bisa menyakitimu. Beberapa bulan kemudian, aku mendapat kabar dari seseorang yang tak kusangka akan menghubungiku lagi, sahabat lama Adrian,
yang dulu juga pernah menjadi rekan bisnisku. Pesannya singkat. Nayara, aku pikir kau perlu tahu. Adrian meninggal 2 minggu lalu. Aku membacanya berkali-kali, tapi tak langsung merespons. Jantungku berdetak lebih cepat, tapi bukan karena terkejut. Rasanya lebih seperti sesuatu yang tenang tapi berat. Seperti laut yang diam di permukaan tapi bergelora di dasar. Ia menulis lagi. Bukan karena bunuh diri. Katanya jantungnya lemah. Ia tinggal di kota kecil di selatan. Sendirian. Aku menutup ponsel, menatap langit-langit kamar. Hening panjang menggantung di udara. Dalam keheningan itu, kenangan-kenangan lama muncul perlahan, bukan yang kejam, tapi yang hangat. Malam pertama kami menikah, tawa kecilnya ketika aku membuatkan kopi, cara ia memelukku dari belakang saat matahari sore menembus jendela dapur. Air mataku jatuh. Tapi kali ini tanpa rasa benci. Aku tidak menangis karena kehilangan. Aku menangis karena menyadari bahwa semuanya benar-benar berakhir. Tidak ada lagi yang harus kubuktikan. Tidak ada lagi yang harus kubalas. Keesokan harinya, aku pergi ke kota tempat ia dimakamkan. Perjalanan panjang itu kulalui dalam diam. Di sepanjang jalan, pepohonan berbaris seperti saksi bisu, dan aku hanya mendengarkan deru mesin mobil yang terasa jauh di telinga. Aku tidak tahu kenapa aku pergi, mungkin bukan untuknya, tapi untuk diriku sendiri. Kuburannya sederhana, di bawah pohon besar yang rindang. Tidak ada banyak bunga, hanya batu kecil dengan namanya terukir samar. Adrian Pratama, 1988-2024. Aku berdiri lama di sana, mendengarkan suara angin yang menyapu daun-daun. Sudah selesai, Adrian, bisikku akhirnya. Semua sudah selesai. Tidak ada jawaban. Tentu saja. Tapi di dalam diriku, sesuatu terasa ringan. Seolah beban bertahun-tahun perlahan terangkat. Aku menaruh setangkai mawar putih di atas pusaranya, lalu berbalik pergi tanpa menoleh lagi. Dalam perjalanan pulang, aku menatap keluar jendela. Langit sore berwarna oranye lembut, dan awan-awan tampak seperti kapas yang terbakar sinar matahari. Aku menyadari betapa jauh aku telah melangkah dari perempuan yang dulu dipermalukan dan ditampar di depan dunia. Aku bukan lagi bayangan dari masa lalu itu. Aku adalah hasil dari semua luka, dan entah bagaimana, aku bersyukur pernah melaluinya. Beberapa minggu kemudian, aku menulis sebuah cerita pendek tentang seorang perempuan yang kehilangan segalanya lalu membangun hidupnya kembali dari abu. Aku menulis dengan tenang, tapi setiap kalimat terasa seperti doa. Cerita itu dimuat di majalah sastra nasional, dan banyak pembaca yang menulis surat padaku. Mereka berkata kisah itu memberi mereka harapan. Satu surat membuatku terdiam lama. Aku tidak mengenalmu, tapi aku merasa kau menulis tentangku. Terima kasih sudah membuatku percaya bahwa setelah kehancuran, masih ada hidup yang bisa dijalani dengan kepala tegak. Aku menatap surat itu sambil tersenyum. Ya, mungkin itu alasan kenapa aku harus melalui semua ini, supaya aku bisa menulis sesuatu yang bisa menyentuh orang lain. Supaya penderitaanku tidak sia-sia. Malam itu, aku duduk di teras rumah baruku. Angin membawa aroma hujan, lembut dan segar. Di depan rumah, ada pohon kamboja kecil yang kutanam sendiri, dan di bawahnya lampu taman memantulkan cahaya keemasan. Dunia terasa damai. Aku membuka buku harian dan menulis. Aku pernah hancur. Tapi dari kehancuran itu, aku belajar tentang diriku sendiri. Tentang batas sabar, tentang arti kebebasan, tentang cinta yang tidak lagi bergantung pada orang lain. Aku bukan lagi perempuan yang diselamatkan oleh siapapun. Aku perempuan yang menyelamatkan dirinya sendiri. Ketika pena berhenti bergerak, aku menatap langit malam yang penuh bintang. Suara jangkrik terdengar dari kejauhan, dan waktu terasa melambat. Aku memejamkan mata, membiarkan udara malam menyentuh wajahku. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar merasa damai, bukan karena dunia menjadi lebih lembut, tapi karena aku sudah cukup kuat untuk menerimanya apa adanya. Aku tahu, perjalanan hidupku belum berakhir. Mungkin nanti aku akan jatuh cinta lagi. Mungkin tidak. Tapi yang pasti,
Aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menghapus cahaya dalam diriku lagi. Karena cahaya itu bukan milik siapapun, selain aku sendiri. Dalam keheningan malam itu, aku tersenyum. Aku bukan lagi Nayara yang menunggu diselamatkan. Aku adalah Nayara yang berjalan di bawah cahaya yang ia ciptakan sendiri. Dan dengan begitu, kisahku kisah tentang kehilangan, balas dendam, dan kebangkitan akhirnya menemukan akhirnya yang damai.